Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, dimanapun Anda berada, Agni Lover, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah, agar kita senantiasa selalu bisa menebar kebagusan, menebar kebaikan terhadap sesama dan cinta kasih terhadap sesama. Teman-teman dan sahabat, sebenarnya saya sudah tidak ingin menceritakan tentang kisah cinta, kisah asmara antara Mas Akbar dan Mbak Niken yang sempat saya ikuti beberapa saat ini dengan segala apresiasinya ya. Banyaknya komentar-komentar seperti itu hanya di kanal-kanal YouTube. Tetap saja seperti itu, tetap saja seperti itu. Oleh karena itu izinkan saya ya saat ini masih ingin menyampaikan dengan harapan ya mungkin agak lebih, ibaratnya kita itu di ruangan gelap, ruangannya menjadi agak terbuka. Ini Mas, jadi Anda itu kan dinyatakan sebagai dalang milenial, itu piye Mas terjemahannya Mas? Dalang milenial itu yang selalu berkreasi, yang selalu berkarya. Oh, tidak ada henti-hentinya untuk selalu membuat inovasi-inovasi baru. oh itu istilahnya terjemahan dalang milenial ya. Jadi begini teman-teman, biar tidak gantung. Jadi kalau saya akhirnya selesai kan gantung. Jadi ibaratnya saya nyanyi ada intronya pasti ada endingnya ya. Kemudian nanti bicara tentang materi yang lain. Begini, beberapa saat yang lalu saya ini balik mendapat pertanyaan. Nah ini, saya balik mendapat pertanyaan. Menurut Om Tris apa penyebabnya? Saya kan bingung ya, tidak tahu ya kan, kita hanya mengkira-kira saja ya. Berdasarkan yang kita amati di satu state di panggung-panggung, juga berita-berita dari para netizen. Paling Mas ceritane, jadi setelah pentas dari Magetan bersama kita ya pun tadi, dan ada satu aksi panggung yang ya seperti itu, akhirnya terjadi ya namanya bercinta. Saya bayangkan kalau saya waktu muda kan ya mesti seperti itu ya. Terus berbedaan pendapat, mungkin yang satu mengingatkan, yang satu enggak apa-apa gitu aja kok. Nah itu saya terlalu diatur-atur, nggak mau saya. Berbicara tidak, itu adalah tidak. Dan itu misalnya pun seperti itu ya masih dalam pembelajaran, suatu saat nanti akan biar pentasnya lebih bagus ya. Apa karena yang lain? Ya karena mungkin masih terlalu beda usia juga tidak. Apa karena perbedaan kepribadian yang seperti saya ceritakan kemarin juga tidak. Itu kan kita hanya menceritakan kepribadian seseorang itu seperti itu saja ya. Jadi kebetulan ada mencuat Mas Akbar kepribadiannya introvert. Orang introvert itu seperti itu. Kita kan diskusi biar tambah pengalaman. Itu. Kita memberikan satu statement yang berimbang ya teman-teman ya, yang jelas kita cinta terhadap kedua insan ini. Ini anak yang luar biasa, harapannya kalau yakin saya percaya kalau Agni Lover dan lain-lainnya tuh harapannya bisa bersatu. Swara kurang premono ning wasis anggung rum. Mas Aryo ya. Anggung rumarang bendara Tyasulistia pijer gincangake alis. Ngincangne alis iki piye Sri? Bisa menjadi satu panutan, bisa menjadi motivasi kepada anak-anak. Inilah kisah cinta asmara antara anak yang sama-sama berprestasi kan gitu. Nah kemudian saya itu menganalogikan seperti ini teman-teman. Saya
penjenengan semua, itu ibaratnya seperti ini. Itu ada orang sakit. Pendapat kita loh ya, termasuk saya ya. Pendapat saya itu yang menurut saya benar, kita doakan saja, kita motivasi. Ini menurut saya yang benar. Ada orang sakit, diberi obat, sana memberi obat, sana memberi obat. Padahal itu salah semua. Sakitnya lambung diberi paracetamol. Ada yang memberikan masukan, diberi obat gosok, obat masuk angin. Tidak. Seperti itu yang pernah kita lakukan. Kemudian misalnya saya mencontohkan begini, ada seorang guru yang ngajar muridnya, ada persiapan lomba. Persiapan lomba nyanyi atau lomba nari atau senam. Guru itu mengatakan begini, kamu itu harus semangat, harus yang bagus nanti biar juara. Padahal dia tidak bisa berikan contoh, tidak tahu kenapa penyebabnya paduan suara itu kurang baik. Kan kalau ada yang fals dibenarkan notasinya. Oh, notasinya sih salah, bener ke. Kalau diksinya yang kurang benar, guru itu memberikan contoh ini, diksinya yang benar. Pemenggalan kata, pengambilan napas seperti itu. Kemudian misalnya senam. Kenapa senam itu tidak bagus? Hanya diberi support terus, ayo semangat, kamu harus semangat, jangan. Murid kan capek, suruh semangat, padahal dia sudah semangat. Nah, mestinya gerakan senam itu satu, ada gerakan yang belum matching, misalnya harus gini, gerakannya beda, gurunya tidak bisa menjelaskan. Itu banyak terjadi seperti itu. Saya sampai tersenyum-senyum ya, saya itu sampai tersenyum-senyum. Seperti itu ya. Nah kemudian kira-kira apa sebenarnya ya? Kemarin ada pentas di Mas Badar Alam, Mas Akbar jadi bintang tamu. Itu saya kira satu cara untuk mengungkapkan rasa perasaan yang nanti pasti akan dilihat publik ya, dengan lagu Sesideman, Cinta Dalam Diam. Ya, cinta dalam diam. Artinya ya banyak arti ya, seniman kalau menjelaskan tentang pribadi ya tidak akan dijelaskan. Karena kalau seniman itu menjelaskan salah malah akan rame ya. Malah akan rame. Kalau saya begini teman-teman yang saya pahami, dan ini mudah-mudahan saya juga tidak akan menceritakan dengan jelas ya. Ibaratnya begini. Misalnya saya itu punya pacar. Pacar itu kan otomatis punya baju biru. Dek, pakailah baju biru ini kan, kamu sudah punya baju biru ya. Nah, kemudian dia pakai baju merah. Saya tidak suka kalau kamu baju merah seperti itu. Nah, akhirnya kan ada kata-kata minta putus 3 kali begitu ya. Besok pakai baju merah lagi, besok pakai baju merah lagi, dan sebaliknya. Mungkin Mas, saya tidak suka kamu pakai ini. Itu teman-teman, jadi cintamu rumit ya, cinta dalam rumit. Oke ya, jadi apa ya? Makanya sebaiknya Anda semua mensupport saja, biar semuanya nyaman, bisa explore di dalam pentasnya, dalam profesinya, tanpa dibayang-bayangi banyaknya netizen yang bertanya. Karena dalam waktu dekat beliau berdua juga main bersama, kita ikuti saja, pasti kisahnya menarik nanti. Kalau memang nanti berjodoh, akan kemana? Ya, berarti terakhir hanya kita doakan saja dan kita support, biar kembali kita menjadi terhibur kembali, anak-anak Mas Akbar dan menjadi enjoy kembali. Dan harapan saya keduanya tidak usah membuat statement ya, karena semakin satu kata statement itu digoreng sama TikTok, sama snack, sama video shot, akhirnya menjadi ramai. Termasuk ini tadi, sebenarnya saya sudah tidak
ingin, nah mudah-mudahan, kan saya katakan mudah-mudahan walaupun sedikit video saya itu bermanfaat ya. Ayo kita support, kita doakan, semoga kisah cintanya menjadi kisah cinta yang indah dan menjadi kenyataan. Tetapi seandainya perjalanan lain itu bukan bukan kewenangan kita, dan harapannya kita mensupport karyanya, kedua-duanya karyanya kita support. Misalnya Mas Akbar waktu tidak main, tidak bisa dengan Niken Salindri, tetap kita support karena kan penjenengan mengatakan cinta Mbak Niken tidak dengan Mas Akbar, ya kita support. Demikian teman-teman ya, ini menurut pemahaman saya, dan pemahaman saya itu sudah melalui beberapa pertimbangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.